Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. ketemu lagi kita. Sekarang di Masjid Agung Kalianda. Masya Allah. Salah satu masjid terbesar, masjid lama di Kalianda, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Gimana? Sehat ya Tad ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah juga udah mendekati hari raya kurban. Ya. Mudah-mudahan yang punya kemampuan dapat berkurban. Amin, amin. Cuman kita mau berbincang-bincang juga Tad, tentang kurban Tad. Ya. Udah daftar belum? Belum Tad. Korban perasaan dulu. Kurban perasaan. Oke. Mungkin dari pengertian Tad, kurban itu hikmahnya, manfaatnya seperti apa itu Tad? Kalau biar pemirsa ini lebih, kalau berkurban tuh lebih niatnya itu lurus gitu. Ya. Bukan hanya berkurban saya punya duit, ikut-ikutan aja lah gitu. Daripada masa saya punya duit ini kurban, niatnya beda. Biar kita luruskan lagi tadi ini Tad. Ya, baik. Jadi korban itu kan Nabi menyebutkan sunnata abikum Ibrahim. Sunnah yang dicontohkan oleh bapak kita namanya Nabi Ibrahim. Jadi korban itu bagian dari sunnah yang memang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Gitu. Sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi korban itu memotong binatang ternak karena Allah Ta'ala untuk bertakarub kepadanya. Jadi memotong binatang bukan hanya ikut-ikutan ya, niatnya itu untuk itu ya Tad. Ya, dengan ikhlas untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala. Itu namanya korban. Nah, makanya binatang ternak yang dimaksudkan itu bisa domba, bisa sapi, bisa juga onta, kerbau. Kerbau bisa Tad ya. Ya, tapi binatang-binatang yang tergolong binatang ternak ya. Gitu. Jadi berkorban itu dengan binatang ternak untuk bertakarub kepada Allah. Terus yang boleh memakan daging kurban itu pembagiannya Tad. Pembagian itu pada siapa saja daging kurban? Daging kurban. Jadi daging kurban itu pada prinsipnya sebenarnya boleh dibagi ke 3 golongan atau bisa dibagi menjadi 3 golongan. Pertama yang berkorban atau keluarganya. Itu boleh Tad ya makan? Boleh. Yang kedua handai tolan kerabat, teman, saudara, tetangga. Kemudian sepertiga lagi boleh seharusnya untuk orang-orang fakir miskin. Untuk disodakohkan. Jadi dimakan sendiri, dihadiahkan, disodakohkan. Kalau gini Tad, sekiranya ada tetangga nih dari orang-orang non muslim gitu. Kira-kira gimana Tad kalau kita akan memberi mereka itu? Dibolehkan atau dilarang atau gimana Tad? Sebenarnya kalau mau diutamakan yang muslim diutamakan. Ya, diutamakan yang muslim. Tapi kalau memang ada kiri kanan yang memang kelihatan butuh banget gitu ya. Nah, itu tadi yang tadi yang kelompok kedua tadi diberikan kepada temannya. Tapi orang muslim diutamakan. Lebih diutamakan. Dari itu ya. Dari itu juga pemirsa ini bertanya, bolehkah hewan kurban perempuan Tad? Perempuan. Ada yang bertanya Tad dari pemirsa. Kalau bolehnya boleh. Tapi kalau ditanyakan mana yang lebih utama, tetap yang jantan. Jantan ya. Iya. Jadi kalau boleh nggak? Boleh, tapi yang utama yang jantan. Apalagi kalau yang nanya dari dinas peternakan, pasti yang disuruh yang jantan. Karena memang betina ini kan nanti untuk menjaga keberlangsungan hidup, keberlangsungan ternak tadi. Perkembangan biakannya iya. Gitu. Jadi secara umum boleh, tapi diutamakan yang jantan. Jantan. Terus ada yang tanya juga, ini kan ada yang sekarang di Indonesia ini kebanyakan 7 orang untuk 1 sapi. 7 orang untuk 1 sapi. Berkurbannya. Satu sapi untuk 7 orang. 1 sapi untuk 7 orang. Kebalik. Kebalik gitu.
Nah, satu sapi untuk 7 orang. Ya. Ini ada yang menanyakan gimana kalau 3 orang katanya. Kalau 3 orang satu sapi untuk 3 orang kurban. Ya boleh saja, jangankan 3 orang. Satu sapi 1 orang boleh. Berarti nggak harus 7 ya, Nggak harus. sekiranya. Artinya gini, 7 itu bagiannya ya, satu sapi itu maksimal untuk 7 orang. Jadi kalau misalnya saya mau kurban sendirian sapi, boleh. Kalau nanti bertiga, ya bertiga berarti 2, 3, 3. Nah, 2, 2, 3. Berarti 1 orang nggak ngambil 2 bagian, satunya 3. Gitu. Jadi boleh orang satu sendiri aja boleh, apalagi. Berarti 7 itu bilangan maksimalnya tadi. Bilangan maksimalnya kalau mau gotongan gitu, bergotong royong bersama-sama itu satu sapi maksimal untuk 7 orang. Kalau misalkan gini Tat, itu sapi sekiranya kalau dibandingkan pahalanya dengan kambing sama aja Tat ya? Apa gimana Tat? Kalau berbicara mana yang lebih kamu pilih, berkorban sapi atau berkorban kambing? Kalau satu sapi untuk 7 orang dan satu kambing untuk 1 orang, maka sebagian besar para ulama memilih satu kambing itu 1 orang. Satu kambing, satu orang karena nyawanya 1. Oh. Gitu. Jadi nyawanya 1. Kalau 7 orang itu berkorban nyawanya 1. Tapi kalau nanti pertimbangannya lain, Pak, ini kan dagingnya lebih banyak sapi daripada kambing. Tentu sekali lagi kembalinya ini sesuatu yang boleh. Satu sapi untuk 7 orang. Tapi kalau tanya mana yang lebih dipilih, saya ikut gabung. Satu sapi ber7 atau satu kambing sendiri. Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, saya lebih baik memilih pendapat para ulama bahwa satu kambing 1 orang. Tapi kalau nanti pertimbangannya, kalau satu kambing 1 orang nanti dagingnya nggak banyak, nggak kebagian sebagian. Nah, tetangga kita nggak banyak. Nah, saya memilih yang sapi aja lah untuk apa ya, lebih membahagiakan fakir miskin, membahagiakan tetangga gitu. Boleh ya tadi ya. Itu ya silahkan. Nggak jadi masalah sebenarnya. Nggak jadi masalah. Maunya gimana gitu. Iya, sekarang kadang banyak yang perseteruan biasa lah di media sosial gitu. Kambing ini padahal sama aja, boleh untuk kambing, boleh. Ngapain diributkan. Tapi tadi kalau bicara mana yang lebih utama, saya memang melihat pendapat ulama kita lebih banyak memilih satu kambing 1 orang daripada satu sapi untuk 7 orang. Berbicara keutamaannya. Tapi kalau berbicara manfaatnya, yang itu juga bagian dari tujuan dari korban itu sendiri, gitu, membahagiakan fakir miskin dan keluarga kita. Boleh ya. Ya sapi itu ya bagus juga, sama juga bagusnya. Karena kalau kambing mungkin dimakan hanya berapa orang, kalau sapi bisa lebih banyak orang. Jadi nggak usah diributkan. Ya. Mau satu kambing lebih baik, yang penting berkorban. Niatnya dulu. Fasholli li rabbika wanhar. Ini udah berdebat terus nggak berkorban. Nah itu masalah. Ada ini juga, ada yang tanya juga. Apa ini? Masih ada? Udah selesai nih Tat. Ya. Udah dijawab semua tadi. Udah sambil kita ngobrol udah terjawab semua, alhamdulillah. Nah, tapi saya pengen nambahin satu tuh, apa namanya? Ini kan bulan Dzulhijjah sebentar lagi, masih lama lah. Mungkin kira-kira sebulan lagi ya. Kalau kaum muslimin mau mempersiapkan itu kayaknya masih cukup waktu ya. Cukup waktu. Bahwa berkorban ini memang amal yang sangat dicintai Allah, terutama pada hari Nahar. Hari Nahar itu hari kapan tuh? Ya 10 dan hari Tasyrik. 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik. Jadi Nabi SAW mengingatkan kita, tidak ada amal yang lebih Allah cintai pada hari Nahar melebihi berkorban. Hari Nahar berkorban. Jadi korban itu amal yang sangat luar biasa.
Sahabat yang bertanya juga, ya Rasulullah, apa yang kita dapatin dari korban itu? Iya, iya. Ada yang Nabi mengatakan setiap satu lamput, satu helai bulu korban itu Ya, dicatat Allah sebagai satu kebaikan. gitu ya Tad ya. Bahkan korban itu kata Nabi itu pahalanya sudah diterima Allah sebelum darahnya sampai ke tanah. Begitu cepatnya. Cepat Makanya ya, Tad ya. makanya bagi seorang muslim kalau memang diberikan Allah kelapangan rizki, Lebih baik berkurban. oh jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Ya, ini juga menguatkan niat kita ya Tad ya. Iya. Keutamaan ini. Supaya gini, kalau kita mencari rizki, bersungguh-sungguh mencari rizki ini kan amal soleh juga. Iya Tad. Nah, apalagi kalau di samping niatnya untuk menafkahi keluarga, Untuk juga ada sebagian yang kita sisihkan untuk memang persiapan kurban. kurban ini ya Tad. Memang luar biasa pahalanya Tad ya. Wah. Makanya jangan sampai ketinggalan, Mas Ridwan, jangan korban perasaan Insya Allah, terus Tad. ya. Insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan rezeki. Amin, amin. Karena masih ada waktu nih. Iya Tad, mudah-mudahan Tad. Jadi Ntar segera banyak ini panggilan. amin, amin, amin. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya. Ada lagi Tad yang mungkin pesan-pesan lagi, itu saja. Cukup Apa lah ya. Cukup ya, alhamdulillah. Untuk- Itu tadi penjelasan dari Ustadz Lutfi tentang kurban. Semoga kurban tahun ini niatnya dikuatkan lagi karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena mengingat ini pahala-pahalanya Tad ya, luar biasa tadi disebutkan oleh Ustadz Lutfi. Utamanya. Sampai sini saja, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan, meluruskan kembali niat-niat yang bengkok. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.